Perseteruan antara Yaimim dengan Nurul Sahara terus meluas dan menyeret banyak pihak. Publik yang awalnya menyoroti persoalan tanah wakaf dan usaha rental mobil kini dibuat heboh dengan fakta baru bahwa suami Sahara ternyata menjabat sebagai ketua Ormas Madas atau Madura asli. Fakta ini memicu reaksi keras di media sosial. Banyak netizen yang budiman yang kemudian menyerukan boikot terhadap segala hal yang berhubungan dengan Madura. Mulai dari warung Madura, makanan khas Madura, hingga identitas budaya yang selama ini lekat dengan nama besar daerah tersebut. Namun, di tengah gelombang seruan boikot, muncul pula suara yang mencoba menenangkan situasi. Sejumlah netizen yang berbakti mengingatkan bahwa konflik Yaimim dan Sahara adalah urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan suku ataupun ras tertentu. Mereka menilai bahwa membawa identitas etnis dalam kasus ini hanya memperkeruh keadaan dan berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang lebih luas. Meski demikian, kontroversi semakin tajam dan menunjukkan betapa perseteruan ini tidak lagi sekadar masalah individu, melainkan sudah merembet ke ranah sosial yang sensitif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku nggak mau rasis salah satu suku yang sekarang lagi rame, tapi aku bakalan nge-review peristiwa yang aku alami sendiri. Aku orang Surabaya sudah apal sama kelakuan suaminya Mbak Sahara itu seperti apa. Aku tidak menyerang suatu suku ya, tapi rata-rata, tapi nggak semua seperti itu. Almarhum ayahku sendiri ngewanti-wanti banget kalau aku tidak boleh menikah sama salah satu suku yang ada di seberang sana. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi pengalaman aku ya, orang apalagi masalah tanah, orang suku sana itu selalu kayak menyepelekan. Awalnya dikasih pinjam tanah, dikontrak, habis dikontrak makin melebar, saudaranya dipanggil, habis saudara dipanggil tinggal di sana, habis tinggal di sana lama-lama jadi hak milik. Terus belum lagi nih yang razia yang di jualan gitu kan, banyak tuh orang-orang suku sana tuh jualan gitu kan. Kalau tanyain ada razia, loh Pak ini tanah milik siapa? Ini tanah milik pangeran. Karena tanah pemerintah tuh milik pangeran, jadi dia bisa seenaknya tinggal di sana. Dan itu sudah nggak kaget buat aku warga Surabaya. Perkara perilaku dua orang manusia jadi satu pulau, bahkan satu suku kena bully se-Indonesia Raya. Kalau kalian lihat acara perseteruan ini, kalian bakal lihat banyak banget komentar-komentar negatif tentang suku Madura ini. Ada yang bilang mau boikot warung Madura lah, ada yang bilang Madura Hama lah, ada yang mengingatkan tentang tragedi Sampit lah. Pokoknya semua yang jelek-jelek tentang Madura. Nah, menurut aku nih, sebenarnya hal ini nggak akan terjadi kalau organisasi Madas dengan bijak menyikapi kejadian ini. Kenapa? Semisal dia tuh langsung nyopot deh, ini ketuanya ini dicopot dulu atau ditangguhkan sementara. Semisal nggak rela banget kalau digantikan sama yang lain, ditangguhkan sementara biar nggak ada yang lain yang terintimidasi. Bahkan ada yang bilang, oh arek-arek malam nggak ada yang ini ya sama Madura. Sebenarnya guys, Madura tuh nggak sejahat itu. Cuman langkah yang diambil itu tidak bijak karena dia tetap mempertahankan ketuanya ini yang memang sangat problematik. Nah, jadinya isu ini tuh larinya jadi agak rasis gitu, pergi ke suku-suku. Bahkan orang yang nggak tahu masalahnya apa kena juga imbasnya. Yang dibilang, pokoknya kalian lihat sendirilah ya gimana nanti di akunnya Sahara Vapes, terus akunnya ini, lakinya ini, akun sini. Pokoknya kalian lihat komentar-komentar semuanya bakal negatif. Coba ambil langkah bijak, semisal diputus dulu kayak orang ini jabatannya, terus dialihkan ke siapa yang lebih tuh bersikap netral lah terhadap ini gitu kan. Jadinya orang tuh nggak berpikir buruk gitu ya beste. Jadi gimana menurut kalian? So gimana nih Madas Madura, mau nggak nyempot ketuanya atau mau ganti yang lain yang lebih kompeten, yang lebih kayaknya tuh bisa berpikir bijak gitu. Dan netizen jangan lupa tinggalkan komentar kalian, gimana menurut kalian. Yuk kita berpikir secara objektif, nggak usah subjektif, dan apalagi membawa isu-isu rasis kayak gini. Salam NKRI.
Madura ama, Madura di mana-mana sama, terus ada yang nyinggung masalah tragedi Sampit Sembarang teman-teman. Video yang viral di sosial media tentang Yai Amim dan si Sahara ini banyak berseliweran di TikTok, di YouTube teman-teman. Ini sangat nampak sekali sangat berefek sekali pada Madura dan orang Madura teman-teman, karena orang Madura banyak dijudge, banyak dihujat, dan bahkan saya nggak tahu apa itu loh, dimarahi ibu-ibu kemarin teman-teman. Setelah saya lihat tadi malam itu videonya viral teman-teman tentang Yai Amim dan si Sahara ini, saya tidak mau bicara banyak tentang masalah ini soalnya belum selesai. Saya mau bilang aja, saya sebagai orang Madura asli ini malu dan sedih teman-teman. Malu karena ada loh orang Madura yang berperilaku seperti ini, yang sangat memalukan sekali pokoknya. Malu karena banyak yang menghujat warga Madura teman-teman, yang nggak tahu apa-apa. Bahkan warung Madura ikut terprovokasi juga teman-teman, ikut di blacklist katanya segitu. Sate Madura yang nonton video ini, saya mohon beribu-ribu mohon untuk tidak terpancing dengan kasus ini teman-teman, yang nggak tahu apa-apa. Kasihan kayak yang punya warung Madura, kayak warga-warga yang nggak tahu apa-apa. Buat kalian yang mau blacklist usaha si Sahara Travel ini, silakan, saya dukung teman-teman. Tapi untuk yang lainnya jangan teman-teman, kasihan, soalnya nggak tahu apa-apa. Dan saya berharap untuk pihak pemerintah dan keamanan setempat untuk bisa mencarikan solusi jalan tengah teman-teman, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan saya pribadi mendorong untuk terus dilanjutkan ke ranah hukum teman-teman, karena biar tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini nantinya di Indonesia ini. Salam dari saya, orang Madura. Konflik antara Yai Amim sama Sahara itu sudah meluas, ternyata sudah berdampak, dan dampaknya itu seperti ini. Kalau bilang kenapa nggak dilawan, tidak dilawan secara frontal karena mungkin takut carok, takut konflik yang seperti Sahara dan Yai Amim yang ibaratnya itu mampu mempengaruhi satu komplek untuk mengusir satu orang. Tapi ternyata perlawanannya itu seperti ini. Catat ya, Sahara itu orang Medan, yang orang Madura adalah suaminya, tapi yang berdampak adalah suku Madura. Dicatat lagi, tidak semua orang Madura itu keras dan ngawur. Banyak orang Madura yang baik. Aku tadi bertemu dengan kenalan sate Madura. Kenapa ini harus aku ceritakan? Karena ternyata benar-benar berdampak. Orang Madura itu cerita bahwa Mbak main TikTok opo ora? Ning TikTok goro-goro TikTok kuwi sepi. Sedino iki aku mau ngedoli loro 2 porsi. Biasane iki jaman iki wis entek, aku bakul sampai jam 10 uji akeh. Berimbas. Padahal itu Sahara orang Medan, suaminya yang Madura, tapi imbasnya itu loh sudah sampai ke kota-kota dan ternyata nyata. Jadi ayo gimana caranya wali kota terus pejabat yang terkait itu jangan diam saja, karena sudah berdampak seperti itu. Dan auzubillah min dzalik, yang komen-komen itu mau jadi sampai jilid 2. Jangan, udah jangan. Ayo sama-sama diselesaikan. Dari pihaknya Sahara, kamu punya hati dong. Udah berkonflik, udah memviralkan, mikir nggak dampaknya itu seperti ini. Yai Amim sudah bilang, oh saya memaafkan, silahkan. Ini tinggal Saharanya nih sama Agil nggak usah nantang-nantang netizen ya. Terus kalau suaminya Sahara, kalau memang masih punya hati terhadap sukunya, yang ternyata itu seperti ini dampaknya, berbuat dong sesuatu. Terus Madas nih kemarin di ofisialnya, di akunnya aja bilang mendampingi Ibu Sahara yang berkonflik dengan Yai. Sekarang dari
Madas Kota Malang konferensi pers bahwa itu bukan bagian dari kita, itu adalah urusan pribadi. Terus kalau misalnya seperti ini gimana? Ini saudara-saudara Anda yang di rantau loh, ini yang di kotaku, belum lagi yang di mana. Jadi masyarakat ini terframing juga karena salahnya Sahara dan suaminya akhirnya tidak melakukan perlawanan secara langsung. Tapi perlawanan seperti ini, Anda mikir nggak dampak ekonomi pada saudara Anda sendiri, pada satu suku Anda sendiri? Tolong pikirkan Sahara dan suaminya, termasuk aku harap Madas juga bertindaklah. Bagaimana saudara-saudaranya itu yang berdampak seperti ini, balik lagi lah. Walaupun caranya entahlah, semoga ada cara.